Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini atau malam hari ini ba'da salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kegiatan rutinitas pengajian kita yang mana pada hari Senin malam Selasa ini seperti biasa yaitu pengajian yaitu fikih Imam Syafi'i, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, memberikan keberkahan ilmu buat kita semuanya, dan semoga apa yang kita kaji ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan masalah ibadah. Tentu pula kita berharap mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita Allah menerimanya dengan penuh rahmat dan ridha-Nya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat ma'assalam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah figur ummah, suri tauladan bagi kita semua dalam segala hal, tindak tanduk perilaku selama 24 jam, khususnya mengenai masalah ibadah. Terlebih lagi ibadah yang akan kita bahas yang ada kaitannya dengan ibadah mahdhah, yaitu masalah sunnah-sunnah wudhu. Dan tentu pula kita berharap kita sebagai umatnya tetap mudah-mudahan hati kita terpaut rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul. Dan tentu juga kita berharap mudah-mudahan Rasulullah SAW yang mulia mencintai kita pula, sehingga kita mendapatkan syafaatul kubra di hari kiamat. Dan tentu pula kita berharap mudah-mudahan Allah SWT memberikan izin buat diri kita bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW di dalam syurga firdausnya Allah bighairi hisab. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah sunnah-sunnah wudu yang telah lalu minggu lalu, yaitu menyapu seluruh kepala. Itu disunnahkan dalam syariat Islam bagian fikih, dan juga sudah kita bahas minggu lalu, yaitu menyapu kedua telinga. Nah itu juga sudah kita bahas. Jadi antara air yang dipakai menyapu telinga tentu berbeda dengan air yang dipakai menyapu kedua telinga. Bukan satu air, yang ulangi, bukan satu air, karena riwayatnya itu sahih sekali, yaitu air yang dipakai menyapu daripada kepala semua itu beda dengan air yang dipakai dengan menyapu kedua telinga. Itu sunnah-sunnah wuduknya. Jadi berbeda. Kemudian untuk pertemuan hari ini, yaitu sunnah-sunnah wuduk yang berikutnya, yaitu yang nomor 7 kurang lebih. At-takhlil. At-takhlil itu adalah menyelang-nyelangi. Wat-takhlilu sunnatun min sunanil wudu. Dan takhlil itu adalah salah satu sunnah daripada sunnah-sunnah wudu. Maksud sunnah itu hukum, bukan perbuatan. Karena sunnah itu ada juga makna perbuatan, seperti sunnah Nabi Muhammad SAW, itu perbuatan. Ada juga sunnah makna hadis. Dan juga di sini yang dimaksud adalah sunnah, yaitu hukum
yaitu kalau kita melakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan maka tidak berdosa. Baik, yang ketujuh as-sabi' at-takhlil. Wa takhlil sunnatun min sunanil wudu. Yang takhlil itu arti menyelang-nyelangi itu, baik menyelang-nyelangi tangan atau menyelang-nyelangi jenggot bagi jenggot yang panjang, atau menyelang-nyelangi daripada jari-jari kaki. Nanti akan ada tata caranya biar kita tidak keliru. Jadi tata cara yang diajarkan di pondok pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dikenal dengan pondok Salafi dari zaman dulu, pondoknya orang-orang NU atau yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikenal dengan pondok aliran Salafi. Nah, itu sama apa yang diajarkan di negeri Arab juga seperti itu tata caranya. Nah, ini sekarang nanti kita akan baca bagian daripada sunnah-sunnah wudu inda jumhuril fuqaha, menurut mayoritas daripada ahli fikih. Itu mayoritas, berarti mayoritas itu yang menang, bukan minoritas. Kalau minoritas sebaiknya ditinggalkan. Berarti yang mayoritas ini ialah yang kita amalkan, yang kita lakukan, yaitu menyelang-nyelangi daripada anggota wudu yang bisa diselang-selangi seperti kedua tangan, jenggot, atau kedua kaki. Wa huwa yashmal, yang diselang-selangi itu apa aja katanya, meliputi apa? Al-lihyah, yaitu jenggot. Nah, ini jenggot yang panjang, yang sekiranya ketika membasuh wajah itu jenggot yang panjang atau lebat itu sudah kita bahas. Itu kan di dalamnya itu tidak wajib kena air. Nah, karena itulah disunnahkan untuk diselang-selangi biar masuk ke dalam, seperti yang dipraktikkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jenggot. Wa takhlilul asabi', yaitu menyelang-nyelangi daripada jari-jari yang mana? Minal yadaini, kedua tangan, tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian apalagi? Warijlaini, yaitu kedua kaki, baik itu jari-jari kaki kanan atau jari-jari kaki kiri. Mana dalilnya? Faqad rawat Tirmidzi wa ghairuhu, di mana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga imam yang lainnya. Lama naqalahu Jalaluddin Al-Mahalli fi syarhihi, manakala Imam Jalaluddin Al-Mahalli, nah ini syarah kitab Al-Mahalli, nah itu yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, mensyarahkan atau menerangkan daripada kitabnya Imam Nawawi. Kemudian syarah dari keterangan daripada Imam Jalaluddin dari Al-Mahalli, ini nama tempat di Mesir, dihasyiahkan oleh ulama besar juga, yaitu Qalyubi dan Umayrah. Nah, itu dari Mesir juga. Jadi itu ini perlu yang jelaskan biar enggak keliru. Yang di atasnya, yang di pinggirnya itu, nah, kitab matannya itu nama Minhajut Talibin. Nah, itu yang dikurung-kurung. Nah, kemudian di luar kurung itu disyarahkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli di pinggir tempatnya itu. Biar nggak keliru nanti. Kenapa ada juga yang keliru? Biar jelas, bukan maksud merendahkan, tidak. Nah, daripada keliru kan nggak bagus nanti. Apalagi mau ngisi pengajian keliru lagi jelasinnya. Nah, itu di pinggir itu tempat itu syarah, dalam kurung itu matannya. Kemudian di luar itu adalah syarahnya. Kemudian di dalamnya terbagi lagi dua. Nah, yang di atas itu Imam Qalyubi dari Qalyubiyah, jadi provinsi yang ada di Mesir. Nah, di bawahnya itu hasyiah, namanya dua bawah atas itu hasyiah, di bawah juga hasyiah. Ini sama-sama menerangkan daripada syarah yang diterangkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yang di atas itu hasyiah daripada Qalyubi, yang di bawahnya itu satu tempat, itu ada garis di tengah-tengah, itu namanya hasyiah daripada Umayrah. Jadi itu dua imam besar itu ada 4 jilid tapi dibagi 2, juzuk 1 sama juzuk
juzuk 2. Yaitu kitab fikih andalan mazhab Imam Syafi'i yang jadi andalan orang-orang Al-Azhar. Jarang pakai rujukan yang lain. Nah, kecuali dia masih sanawiyah, baru dia makainya apa? Iqna. Nah, itu. Kalau Fathul Qorib yaitu SD. Nah, kalau Iqna itu yang gede, itu yang diajar di pondok-pondok salafi itu, yaitu yang sanawiyah atau aliyah. Tapi kalau kuliah itu yang dipakai Syarah Jalaluddin Al-Mahalli sama Hasyiah Qalibi wa Umayrah. Nah, itu yang lain itu hanya tambahan saja. Nah, itu seperti yang dinukil oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab beliau Annahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalilnya diambil dari sana, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan imam yang lainnya, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana beliau yukhallilu lihyatahu. Jadi beliau itu menyelang-nyelangi daripada jenggotnya. Wa kanat kassatan. Jadi jenggot beliau itu baginda Rasul itu lebat. Nah, ini kalau yang tidak lebat ya jangan diselang-selangi, karena wajib kena air langsung waktu basuh wajah. Warawa Abu Dawud an Anas radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Dawud dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana beliau idza tawaddaa, apabila baginda Rasul itu berwudu, akhadha kaffan min ma'in. Nah, kemudian beliau biasanya itu mengambil seteguk kepal tangan air. Fa adkhalahu tahta hanakihi. Kemudian beliau membawa air itu persis di bawah bibir beliau yang mulia, di bawah. Fa khallala bihi lihyatahu. Kemudian beliau menyelang-nyelangi. Nah, begini, jenggotnya ke dalam, ambil, bawa ke belakang, bawah bibir pas, baru langsung diselang-selangi. Waqala, kemudian Sayyidina Anas berkata, hakadza amarani Rabbi. Nah, begitulah Rasulullah memerintahkan kepada saya. Jadi ini yang memberikan contoh ini adalah Sayyidina Anas tentang bagaimana cara wudunya Rasulullah ketika menyelang-nyelangi jenggot yang lebat, kassah, yaitu tebal. Waqala hakadza amarani Rabbi, waqala hakadza amarna bi, maaf. Jadi Rasulullah pun bersabda, hakadza amarani Rabbi, beginilah Allah itu memerintahkan saya, kata Rasulullah, bukan kata Sayyidina Anas. Ya, cuman Sayyidina Anas itu menceritakan bahwa Rasulullah itu mencontohkan kepada beliau. Lalu kemudian beliau bersabda lagi, hakadza amarani Rabbi, begini Allah memerintahkan saya untuk menyelang-nyelangi jenggot yang tebal atau kassah. Nah, begitu. Kemudian caranya itu gimana? Dijelaskan lagi oleh para ulama yang mayoritas mengatakan sunnah. Wa kaifiyatut takhlil, lalu bagaimana cara takhlil itu, menyelang-nyelangi itu? Ayyakuna bil asabi', bahwa menyelang-nyelangi itu harus pakai jari tangan, bukan jari kaki, jari tangan. Min asfalidza dhaqani, dari bawah dagu. Nah, ini di bawah mulut, bawah dagu sama saja. Nah, itu yang diselang-selangi. Wala yajibu ghaslu batinil lihyah, tidak wajib membasuh daripada batin kulit yang ada di dalam jenggot. Dia itu kan bagian daripada wajah ketika membasuh wajah. Nah, ketika membasuh wajah, kebetulan jenggot kita ini tebal, jadi tebal itu makna tebal itu apa? Menurut uruf cara kita mandang. Kalau kita mandang orang berjenggot dan jenggotnya tebal, ketika kita pandang jenggotnya itu dagunya tidak kelihatan. Kenapa? Karena ketutup sama jenggot. Batasnya mana? Batasnya ketika kita bercakap-cakap itu ukurannya. Kalau jarak jauh enggak termasuk. Jadi ukuran dikatakan tebal itu ketika kita ngobrol dengan dia, adat kebiasaan itu. Kemudian di depan kita ngobrol itu di jenggotnya itu kulit dagunya tidak kelihatan. Nah, ketika membasuh wajah itu di dalamnya itu tidak wajib kena air. Nah, cuman disunahkan yaitu diselang-selangi pas basuh wajah, lalu kemudian ambil air, seperti yang Rasulullah contohkan pada Sayyidina Anas, bawa di dagu, dhaqan, ini dagu, kemudian baru diselangi pakai asabi', ini asabi' yang 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5.
Nah ini diselangi masuk, menyentuhlah kulit tersebut. Nah itu. Wala yajibu ghusl batinil lihya, tidak wajib terkena air atau membasuh daripada batin, yaitu kulit di dalam jenggot, kulit dagu maksudnya. Bal yusannu faqat, bahkan hanya cuman disunahkan saja. Wa yatahaqqaqu dzalika bitakhlil, dan ini bisa terwujud, bisa terkena sunnah-sunnah dan bisa terkena itu di dalam itu air apabila diselang-selangi pakai jari asabi'. Nah, langsung masuk diselang-selangi seperti begitu. Nah, kalau yang jenggotnya tipis seperti kita ini wajib kena dalam itu. Jadi tidak disunahkan. Ngapain begini-begini lagi? Jenggotnya tipis kok. Nah, tidak perlu, dia percuma, karena itu apa namanya itu? Dia wajib kena air bagi yang jenggotnya tipis, apalagi jenggotnya umpamanya panjang tapi cuma 5 biji saja. 5 biji begini ya gimana ya, masih kelihatan ini kulitnya ini. Nih. Nah, itu tetap wajib kena air. Jangan gara-gara jenggotnya panjang tapi tipis, kemudian sedikit tapi panjang hanya 5 biji, lalu di dalam tidak dikenai air, ya batal wudunya. Nah, ini yang tebal ya, itu jenggot yang tebal yang Arab-Arab kayak begitu. Yang sekiranya sulit air itu masuk ke dalam. Itu yang disunahkan dan tidak wajib kena air di dalamnya. Nah, bagi kita orang Indonesia rata-rata tipis jenggotnya, itu tetap wajib ketika membasuh wajah. Nah, ketika tebal kayak orang Arab, ada juga orang Indonesia itu yang kayak orang Arab juga brewok kayak begitu. Nah, itu tidak wajib di dalamnya kulit daripada jenggot zakan itu tidak wajib kena air. Tapi setelah itu habis waktu basuh wajah itu 3 kali ambil air, lalu kemudian dari dagu masukkan ini, lalu diselang-selangi, jadi kenalah dia dari bawah. Nah, itu bisa terwujud dengan cara seperti itu. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Wal wajib ghasluhu minha ma zahara faqat. Nah, yang wajib itu hanya membasuh, ketika membasuh wajah itu hanya luarnya saja. Jadi basah ini, tapi kulitnya enggak kena itu. Nah, supaya kena ambil air yang itu selang-selangi tadi itu. Nah, ketika basuh wajah itu tetap ini semuanya kena ini, tapi di dalam itu tidak kena. Apakah dikenain? Ya enggak usah, karena enggak wajib. Nanti ambil air lagi untuk diselang-selangi. Nah, bagi yang tipis seperti tadi, tetap ketika basuh wajah itu langsung harus kena itu. Enggak boleh enggak. Nah, bagi yang tebal yaitu hanya wajib rambut jenggot yang ujung-ujung atau luarnya saja yang nampak di mata kita, itu saja yang wajib. Wa amma takhlilul asabi', kemudian daripada menyelang-nyelangi daripada jari-jari itu, yaitu jari tangan ataupun jari kaki, fadaliluhu, maka dalilnya hadis Laqit bin Sabrah, hadis dari Sayyidina Laqit bin Sabrah alladzi sahahu at-Tirmidzi wa ghairuhu, di mana hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya daripada Imam Tirmidzi. Wa fihi, dan isi hadis tersebut diantaranya itu asbighul wudu', sempurnakanlah wudu kalian. Wa khallil bainal asabi', kemudian kalian selang-selangi antara jari-jari kalian, entah itu jari tangan atau jari kaki. Wa hadis Ibnu Abbas alladzi hasanahu at-Tirmidzi, begitu juga hadis Ibnu Abbas di mana hadis ini dihasankan oleh Imam, cocok, arti hasan itu pantas dijadikan dalil. Dia asalnya dhaif, kemudian dikuatkan lagi dengan dalil yang lainnya, maka dia statusnya menjadi hasan. Contoh seperti hadis kunut. Hadis kunut itu ada yang hadis dhaif, lalu dikuatkan lagi hadis yang lain, maka bagaimana? Cocok dijadikan sebagai dalil bagi orang yang kunut subuh, makanya status hadis menjadi hasan. Belum lagi masalah talqin. Nah, itu. Nah, ini perlu dijelasin juga sedikit, mohon maaf. Talqin itu dhaif hadisnya, tapi ketika cari hadis yang lain ternyata hadis yang sahih, maka ini statusnya bagus sekali untuk dijadikan dalil talqin kubur. Nah, sampai lafaznya itu dari dalil hadis yang sahih tersebut. Baik, kembali
Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'ta," apabila Anda berwudu, kata baginda Rasul, "fakhallil baina asabi'i yadaika wa rijlaika," maka seyognya kalian jari-jari tangan kalian itu diselang-selangi, dan jari-jari kaki kalian itu mulai dari kanan sampai ke kiri itu harus diselang-selangi. Nah itu jadi 10 jari jumlahnya, kanan dan kiri, mulainya dari kanan. Wa takhlil fil yadaini bitashbik bainahuma. Nah, cara menyelang-nyelangi daripada jari tangan, tangan kanan dan tangan kiri, caranya itu apa? Bitashbik bainahuma. Ini namanya tasbik, enggak tahu bahasa Indonesianya apa namanya. Nah, begini. Ini namanya tasbik. Syabbaka yushabbiku tasbikan, tasbikatan tasbakan, tisbakan musabbakan, dan seterusnya. Nah itu udah tahu kalau bahasa Indonesia apa artinya, nggak ngerti. Itu namanya tasbik bainahuma, antara keduanya. Nah ini waktu kita cuci tangan, nah, biar bersih ini, yang kotoran-kotoran di celah-celah ini, itu namanya tasbik. Wa fi rijlaini, kemudian bagaimana cara untuk menyelang-nyelangi jari-jari kaki, kedua kaki, kanan dan kiri. Min asfalil asabi', mulai dari bawah jari-jari yang ada di kaki, di bawah. Nah ini kalau baca masalah ini menyelang-nyelangi kaki itu, yang sendiri itu ingat ketika ngaji di pondok sama almarhum Maulana Syekh Kiai Muhammad Idris, ulama sufi. Jadi teringat di sana tuh baru jelas beliau nyontohkan. Jadi kaki beliau diangkat. Nah, jadi begitu caranya. Mulai dari bawah jari-jari kaki. Bikhinsari yadihi al-yusra. Dengan pakai kelingking tangan kiri. Yabtadi'u bikhinsari rijlil yumna. Kemudian dimulai dari kelingking kaki kanan. Ini namanya kelingking, iya. Ini caranya gimana? Nggak usahlah kaki dinaikin, nggak enak. Nah begini, ini umpamanya jari kaki, ini kaki, ini jarinya. Nah inilah ini, ini namanya khinsir, tangan kelingking kiri ini. Kemudian di bawah jari-jari kaki begini, masuk. Ya tadi mulai dari kaki kanan. Nah begini dia, seret waktu basuh kaki, begini. Nah begitu. Kemudian wayahtatim bikhinsiril yusra, kemudian ditutup dengan kelingking kaki bagian kiri. Kan begini dia, mulai dari sini, tes. Nah begini. Nah kemudian ini nyambung, tetap pakai ini juga. Langsung ibu jari kaki kiri, terus ke sini saya sampai di sini terakhir kaki kiri. Tetap pakai ini, gampang kok, nggak sulit. Sambil dinaikkan kakinya biar bersih, biar kotoran-kotoran tuh hilang. Nah cuman terlebih dahulu kuku-kukunya itu juga dibersihkan. Nah begitu caranya praktek ketika kita mau menyelang-nyelangi daripada jenggot. Yang pertama, kemudian yang kedua menyelang-nyelangi kedua tangan dengan tasbik bainahuma, nempel begini, membersihkannya. Kemudian yang ketiga menyelang-nyelangi daripada jari-jari kaki kanan, mulai dari kelingking kanan, kaki kanan sampai terakhir itu di kelingking kaki kiri. Kedua-duanya itu mulai dari kelingking tangan kiri. Jadi begini dia jalan. Nah, tes. Kemudian setelah itu basuh kaki kiri, baru mulai di jempol kanan, mulainya pakai ini sampai kelingking kaki kiri. Nah keterangannya itu yang ini sama persis yang diajarkan oleh ulama kita di Indonesia, khususnya yang bermadzhab Syafi'i.
Kemudian yang berikutnya at-tayammun, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ketika berwudu. Nah, ketika kita membasuh anggota wudu yang fardu ataupun yang sunnah, itu disunahkan, dianjurkan mendahulukan yang kanan. At-tayammun, disunahkan tayammun, yaitu mendahulukan yang kanan. Apa itu tayammun? Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Dahulukanlah yang kanan daripada yang kiri fi a'dha'il wudu, pada anggota wudu kita. Minas sunnah, dan itu bagian daripada sunnah-sunnah indal wudu, ketika kita berwudu. Sawa'un kana dzalika fil yadaini aw fil rijlaini, sama ada itu adalah kedua tangan ataupun kedua kedua kaki. Nah, kalau kita basuh kedua tangan, maka dahulukan yang kanan. Setelah selesai, kemudian yang kiri. Setelah itu begini, tasbih. Jadi kena dua-duanya. Nah, begitu juga ketika kaki, tetap yang kanan. Ini sunnah ini. Kanan, setelah selesai yang kanan langsung ditakhlil. Nah, kemudian baru yang kiri. Yang kiri basuh 3 kali, meniga-kalikan basuhan. Nah, kemudian baru ditakhlil. Lanjut dari ibham asabi' rijlil yusra, yaitu ibu jari daripada kaki yang kiri, mulai dari sana ketika membasuh kaki kiri. Terakhirnya itu baru khinsir rijlil yusra, itu akhirnya di situ. Sawa'un kana dzalika fil yadaini aw fil rijlaini, sama ada itu pada kedua tangan atau pada kedua kaki. Li hadits Syaikhaini al-Bukhari wa Muslim, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Syaikhaini yaitu Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Rasulullah itu senang sekali dengan hal-hal yang kanan. Sesuatu yang kanan itu senang. Mastata'a, selama beliau mampu. Selama beliau mampu itu senang mendahulukan yang kanan. Yang kiri itu belakangan. Fi sya'nihi kullihi, dari segala bentuk aktivitas itu Rasulullah itu selalu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Fi tahurihi, ketika dalam bersuci juga yang kanan didahulukan. Sampai mandi junub pun begitu, sebelah kanan dulu. Kemudian setelah selesai baru sebelah kiri. Ketika berwudu juga begitu. Wa tarajjulihi, kemudian ketika berjalan juga begitu. Berjalan lari tetap pakai yang kanan dahulu. Sampai masuk masjid kanan, keluar masjid baru kiri. Wa tanaqqulihi, ketika bepergian, atau wa tana'ulihi juga ada mengatakan demikian, ketika pakai sendal juga begitu, yang kanan dulu. Pakai kaos kaki juga gitu. Ketika pakai baju juga begitu, masukkan yang kanan. Kemudian baru yang kiri. Ketika melepas baru yang kiri duluan. Walima rawahu Abu Dawud, demikian juga hadis dari Abu Dawud radhiyallahu anhu, wa ghairuhu, dan yang lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza tawadda'tum, apabila kalian berwudu, kata baginda Rasul, fabda'u bimayaminikum, maka mulailah dengan yang kanan terlebih dahulu. Nah itu, ini semua sekali lagi seperti yang saya jelaskan minggu-minggu lalu, sunnah-sunnah kayak begini ini dipraktikkan pada saat awal waktu sholat atau pertengahan waktu sholat. Kalau akhir waktu sholat haram hukumnya. Jadi tidak boleh khawatir nanti luput waktu sholat, itu tidak boleh. Nah, kalau sudah akhir waktu, mana-mana saja sudah, mana yang duluan. Jadi cepat-cepatan biar waktu sholat tidak habis. Jadi yang sunnah-sunnah itu ditinggalkan. Nah, untuk berikutnya pertemuan yang terakhir masalah wudu itu baru kita berbicara masalah italatul ghurwah wa tahjil sama al-muwalat, yaitu berturut-turut. Nah, itu berturut-turut itu muwalat. Kalau italatul ghurwah itu nanti insyaallah akan kita jelaskan
untuk pertemuan minggu yang akan datang. Ini waktunya masih sekitar 15 menit. Ya, mungkin ada yang kepingin sharing, ya monggo silahkan. Jadi dikit-dikit saja dulu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz tentang, mungkin ini tidak berhubungan dengan pembahasan topik hari ini. Saya yang pertama, saya ingin menanyakan kalau seandainya kita mandi besar atau junub, bagi yang berjenggot tebal, apakah itu harus nembus sampai kulit, apakah cukup di luar jenggot saja, bagian luar saja? Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, saya ingin menanyakan, lupa lagi Pak Ustaz, satu aja dulu sebentar. Iya, tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika kita mandi junub, apakah jenggot yang tebal itu wajib kena air kulitnya ke dalam itu langsung? Maka Rasulullah SAW sudah jelas-jelas mengatakan, ketika baru mandi junub ini beda dengan wudhu. Ketika mandi junub, maka seyogyanya diusahakan sampai ke dalam-dalamnya, bahkan sampai yang lipatan-lipatannya. Itu wajib kena air, tidak boleh tidak. Nah itu sudah jelas. Jadi termasuk yang ada bulunya atau yang ada jenggotnya, itu semua itu harus kena air kulitnya. Tidak boleh tidak kena air. Itu wajib. Apalagi yang namanya mandi itu, kan tidak sebentar. Yang namanya mandi itu kan tidak sebentar. Ya mungkin sebentar-bentarnya orang mandi pasti kulit kita juga akan basah. Nah karena itulah Rasulullah mewanti-wanti ketika kita mandi junub itu harus kena air di bagian lipatan-lipatan kulit kita. Nah itu lipatan saja wajib, apalagi yang namanya jenggot. Nah kecuali ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, nah itu yang harus diantisipasi. Jangan sampai air itu masuk ke lubang telinga. Lubang telinga yang mana? Ketika kita mandi junub, yang di dalamnya jangan los ke dalam. Tapi kalau sebatas ini saja di gendang telinga kita atau pas daripada lubangnya tapi tidak masuk ke dalam, itu tidak membatalkan puasa. Makanya ulama kita itu mewanti-wanti hati-hati. Begitu juga ketika hidung, begitu juga ketika mulut, batasannya sudah ada. Yang dimaksud lubang itu adalah lubang yang di dalam, bukan yang luar. Begitu juga lubang hidung, lubang yang tidak dalam, udah jelas ini kemarin dah kita bahas. Begitu juga lubang daripada mulut itu apa? Lubang yang di dalam, yaitu tenggorokan. Makanya boleh orang nyicipin masakan waktu bulan Ramadan, asal jangan ditelan. Tapi harus dikeluarkan. Ya memang ada sih, dulu pernah bulan puasa kita bahas masalah puasa. Pak Ustadz gimana hukumnya kalau kita merokok tidak ditelen katanya. Ada aja pertanyaan. Ya kalau sanggup menahan daripada asap rokok itu nggak masuk ya silakan, nggak masalah. Tapi kan tidak bisa ditahan itu, pasti dia loss itu. Paling sedikit itu loss juga itu. Kalau makanan kan tidak bisa ditahan, permen karet bisa ditahan. Tapi kalau asap rokok ya jebol tuh, tidak masuk ke kerongkongan, masuknya ke hidung lubang itu ya batal. Nah kecuali pori-pori, karena ini pori-pori ini memang dia beda dengan lubang-lubang yang lain, itu baru tidak membatalkan puasa. Bahkan Rasulullah pun ketika haus atau lapar dalam berpuasa pun beliau gimana, berendam biar nggak lapar, biar nggak haus, jadi berendam. Jadi demikian, jadi beda. Jadi wajib kena air, tidak boleh tidak.
Monggo silakan, waktunya masih. Tanya-tanya aja karena ini masalah ibadah. Jangan ragu-ragu. Baru ingat Pak Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau seandainya kita sholat subuh terus imam melaksanakan kunut, nah terus makmum, seandainya makmum tidak ikut, apakah itu batal itu sholat? Batal sholat, bukan batal berjamaahnya saja. Bukan batal, maksudnya hilang pahala. Hilang berjamaahnya. Hilang juga. Adanya jamaah itu karena sholat. Sholatnya tidak ada karena batal, berarti jamaahnya hilang. Batal sholat. Ya ini perlu juga dibahas itu. Masalah kunut itu hukumnya sunnah muakkad. Nah itu bagian daripada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sudah tahu semua insyaallah. Kalau ditinggalkan maka dianjurkan sujud sahwi. Sunnah yang sudah mendekati daripada rukun. Karena ini antar dalil ini saling dukung. Makanya itu Imam Syafi'i berani mengatakan itu sunnah ab'ad. Tidak boleh ditinggal, usahakan harus dikerjakan. Nah kemudian kalau imamnya umpamanya kunut, maka makmum harus kunut. Menyalahi imam pemimpin, batal itu salat makmum. Begitu juga ketika imamnya tidak kunut, maka makmum tidak boleh kunut. Nah makanya itulah ketika kita dengar cerita para imam-imam, ada yang membolehkan kunut, ada yang tidak. Ketika dia datang di tempat orang kunut, pasti dia kunut. Tidak berani nggak kunut, karena beliau sudah tahu. Di samping untuk menghargai juga. Orang mazhab Hambali seperti Saudi tidak kunut subuh, tapi ketika dia ke Jakarta kunut dia. Saya sudah isi. Tidak berani nggak kunut. Nah itu. Karena ini sudah jelas masalah dalil. Kalau Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali, khusus masalah fikih. Kalau masalah akidah, wallahu alam. Seperti ada perbedaan. Tapi kalau masalah fikih, ya. Kalau secara umum mazhab Hambali. Nah karena itulah bagi kita yang kunut itu jangan nanti mentang-mentang kita kunut, dilihat imamnya nggak kunut, kita kunut sendiri. Jadi percuma kita sholat, jadi batal. Soalnya dulu kan banyak yang gitu juga, yang maklum ya namanya belum paham, belum mengerti kan. Apa sebabnya batal? Karena dijadikan imam itu apa? Untuk diikuti. Itu dalilnya. Rasulullah sudah jelas-jelas bersabda, tujuannya ada imam itu adalah untuk diikuti. Ya semua imam begitu, pemimpin itu begitu. Tujuan daripada dibikinnya pemimpin itu harus diikuti. Tidak boleh melawan. Kalau melawan namanya pemberontak. Pemberontak itu halal darahnya. Jadi boleh ditembak di tempat. Makanya kita lihat di TV-TV itu nembak-nembak teroris itu. Halal nggak darah? Ya halal, pemberontak kok. Nah itu. Tapi yang nembak itu harus tentara, jangan kita main gerbek. Udah ada, boleh. Gimana? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, jika kita berRamadan pada bulan puasa gitu, kemudian baik itu orang beristri suami kan gitu, kemudian dia di malam hari yang mempunyai hajat apa itu kita tidak tahu, kemudian dia itu harus mandi junubnya di siang hari atau di malam hari. Mandi junubnya itu sebaiknya pada malam hari sebelum subuh. Kenapa? Karena harus sholat subuh.
Jadi harus sholat subuh. Karena itulah sebelum sholat subuh itu wajib dia mandi junub terlebih dahulu. Tapi seandainya kalau umpamanya itu ketiduran los sampai pagi, nah kapan dia mandi junub? Ya mau dia pagi itu mandi junub, mau dia siang, yang penting sebelum sholat zuhur dia harus mandi junub. Karena kelolosan itu karena tidur. Tapi kalau kelolosannya sengaja, sengaja kelolosannya, sengaja disengajain, setelah sholat subuh itu dia harus mandi dan harus mengqadha sholatnya, sholat subuh. Tapi kalau dia nggak sengaja, ya rileks, santai. Namanya orang ketiduran, berarti itu rezekinya dia. Nggak mandi kedinginan gitu. Jadi mandinya siang. Tapi jangan pura-pura ketiduran. Itu kalau dosa. Ada yang lagi sakit kesehatan, kemudian dia kan sudah mandi junub, artinya mandi waktu setelah dia apa itu di malam hari. Kemudian dia habis junub itu diharuskan dia wudu lagi. Bagaimana? Wudu mandi junub, kemudian dia itu diharuskan kalau salah berwudu gitu. Harus berwudu. Jadi kecuali begini, seperti yang Rasulullah contohkan, beliau sebelum mandi junub beliau berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu terlebih dahulu baru beliau mandi junub. Setelah mandi junub tidak perlu wudu lagi karena sudah wudu. Nah itu karena sudah berwudu. Nah tapi kalau belum berwudu atau sudah berwudu, ketika kita bersihkan itu badan kan nanti area-area yang membatalkan kan kena. Kalau kena yang ngulang lagi wudunya, ngulang lagi. Nah itu sehabis mandi junub kita berwudu lagi. Yang rasa demikian. Ini monggo kalau ada lagi 3 menit. Baik, kalau tidak ada kita tutup pengajian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan barakahnya buat kita. Mudah-mudahan Allah ridha pada kita, memberikan rahmatnya, hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, terhindar daripada kesalahan-kesalahan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk orang husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa 'azimi sultanika ya karim. Wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina ashab sayyidina Rasulillah ta'ala ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li mashayikhina wa li asatidhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع عمل لا يرفع دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي
شاهد لي بافتقاري.